Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa kita semua tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali yang didasari dari Injil Lukas pasal 1 ayat 35 sampai 37. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, sumber kehidupan kami, Engkaulah yang sudah memberi kepada kami kekuatan dan pimpinan-Mu untuk kami boleh memasuki hari ini. Biarlah ya Bapa, firman yang akan kami baca dan kami renungkan terus memberi api dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya dan setia kepadamu. Bersabdalah ya Bapa, kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya untuk dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita belajar dari Maria dan Elisabet, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak. Maria dan Elisabet adalah dua tokoh wanita dalam lingkaran kelahiran Tuhan Yesus. Mereka memberi gambaran sosok kekuatan manusia yang menghadapi persoalan sama, yakni kehamilan. Meski persoalannya sama, namun kita dapat pelajari makna yang sangat mendalam dan luas dari yang telah mereka alami. Maria adalah wanita yang mengalami peristiwa kehamilan yang tidak dikehendaki. Kita tahu bahwa Maria gentar dan khawatir akan resiko yang mungkin saja harus ia pikul. Mungkin saja mulai dari kecaman sampai siksaan dapat ia alami karena ia hendak menanggung kehendak Allah yang tidak bisa ditolak. Itulah hal-hal yang mungkin terjadi dalam diri Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan para anak, dalam kehidupan ini banyak di antara kita juga yang mengalami, yang bisa mengalami, atau yang sedang mengalami seperti yang dialami Maria. Menanggung perkara yang tidak direncanakan dan tidak kita kehendaki. Semua terjadi hanya karena kehendak Allah. Saudara mungkin juga khawatir, sedih, dan tidak berdaya menanggung semua beban itu. Namun dalam keadaan ini, saudara juga akan ingat Maria, bahwa apa yang ditanggungnya adalah kehendak Allah. Ketika itu terjadi, maka di dalamnya terdapat sebuah rencana besar dari Allah
yakni melahirkan seorang juru selamat bagi dunia. Itu yang terjadi bagi Maria. Oleh karena itu sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sedang mengalami peristiwa yang artinya atau maknanya seperti Maria, mari bukalah hatimu dan lihatlah. Yakinilah bagimu yang sedang menanggung perkara yang tidak menyenangkan itu, bahwa Tuhan sedang memakai dirimu. Melalui dirimu akan dilahirkan pancaran surgawi bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Kiranya hadirmu membuka mata yang terpejam karena mereka takut. Kiranya hadirmu memberi senyuman di wajah yang muram dan sedih. Kiranya hadirmu membawa keyakinan iman bagi mereka yang sedang khawatir. Nah, sekarang Elisabet. Elisabet adalah seorang wanita yang sudah tua. Selama ini ia merindukan seorang anak. Namun Tuhan tak mengabulkan keinginannya. Sampai ia berusia 95 tahun. Elisabet pun mengandunglah karena kehendak Allah. Mengapa ia mengandung? Karena Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan para anak. Karena wanita seusia dia 95 tahun mengandung. Tidak mungkin wanita seusia dia mengandung. Tidak hanya itu, di usia sedemikian tua itu kan akan sangat riskan kalau ia mengandung. Saya tak membayangkan apakah Elisabet bahagia atau ketakutan atau khawatir menerima kehamilan di usia tuanya itu. Namun firman Tuhan berkata bahwa di mata Allah tak ada yang mustahil dan juga menakutkan, yang layak membuatmu hancur. Tidak ada. Saudara-saudaraku, Tuhanlah yang akan menguatkanmu. Tuhanlah yang akan menopangmu untuk melakukan kehendak Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Elisabet tetap menyembah setia kepada Tuhan. Mungkin kini juga ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami kenyataan bahwa ada keinginan-keinginan yang tak terpenuhi dalam kehidupan kita. Tapi tetaplah setia dan beriman kepada Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah keinginan-keinginan itu akan terpenuhi atau tidak. Tetapi yang penting adalah pertama-tama tetaplah setia dan beriman kepada Tuhan. Tapi kita yakin bahwa ada rencananya yang indah dalam kehidupan kita. Dan jika Tuhan memberikan sesuatu yang membuat kita lalu menghitung-hitung dengan logika bahwa kita tidak sanggup untuk menerimanya atau kita tidak sanggup untuk menanggungnya, maka ingatlah juga Elisabet. Dengan kesetiaanmu pada Tuhan dan dengan kekuatan imanmu,
Mungkin engkau sedang membuat mereka yang letih, lesu, dan menjauh dari Tuhan karena tidak mendapatkan keinginannya, lalu berbalik kembali kepada Tuhan dan menjadi setia kepada Tuhan. Mungkin engkau sedang menjadi tangan Tuhan, membuat seorang yang khawatir dan takut karena menanggung beban berat dan besar, lalu mengalami perubahan iman. Dan kemudian ia juga lalu mendapat kekuatan dari Tuhan dalam ketakutannya. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala peristiwa kehidupan kita, seperti yang kita pelajari dari yang terjadi pada Maria dan Elizabeth, ingatlah ada Tuhan di sana. Tuhanlah yang mengizinkan dan menentukan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Allah lah yang menyertai kehidupan kita. Jadi tetaplah kuat dan menjadi berkat dan kekuatan bagi sesama. Lihatlah peristiwa Maria dan Elizabeth. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, syukur kami naikkan kepadamu karena Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang memampukan kami menjalani kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan kepada kami hikmat untuk bersyukur atas segala berkat dan kekuatan dan kemampuan untuk terus boleh memancarkan kasih setia Tuhan, untuk terus menjadi tangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang jika kami ada di posisi Maria dan Elizabeth, kami tetap menuju arah iman dan kesetiaan kami hanya kepada Tuhan saja. Karena di sana kami mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Atau jika kami sedang ada dalam keadaan yang baik, tidak ada masalah dan Tuhan selalu berkati. Ya Tuhan, izinkanlah kami untuk menjadi sahabat bagi sesama kami, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami, dan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Ya Bapa, tolonglah kami. Inilah permohonan kami, kabulkanlah. Karena kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menyertai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.